Swastiastu Semeton Pajak, apa kabar? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu ya. Jumpa lagi di Taru 904, Ngorte Seru bersama penyuluh pajak 904. Di podcast edisi kali ini kita akan ngobrol seputar permohonan pemindah bukuan. Nah, bagi Semeton Pajak yang ingin tahu apa itu pemindah bukuan, yuk simak di obrolan kita di Taru 904. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Fuad. Saya adalah salah satu penyuluh di KPP Madya Denpasar. Di podcast kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya, yaitu Bli Gusti Made Setiawan. Om Swastiastu, Bli. Om Swastiastu, Ahmad Fuad. Baik. Bagi Semeton Pajak yang sering mengikuti edukasi KPP Madya Denpasar pasti sudah sering mendengar obrolan dari kita ya, dari Bli Gusti Made Setiawan. Baik, kita langsung saja ke materinya, ke bagian intinya. Nah, terkait pemindah bukuan ini, apa sih sebenarnya pemindah bukuan itu, Bli Gusti? Baik Kak Fuad, mungkin di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan pemindah bukuan. Pemindah bukuan adalah proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Pemindah bukuan ini dapat dilakukan dalam hal Semeton Pajak membuat kesalahan, baik itu pembayaran ataupun penyetoran, dan tata cara pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindah bukuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 /PMK-03/2014. Oh, jadi jika Semeton Pajak salah bayar atau salah setor, ini nggak perlu panik ya, Bli ya. Cukup mengajukan permohonan pemindah bukuan. Nah, selanjutnya, Bli, apa saja sih penyebab terjadinya diajukannya pemindah bukuan itu? Betul Kak Fuad, jadi Semeton Pajak tidak perlu khawatir karena sudah ada mekanismenya ya apabila terjadi kesalahan penyetoran tadi. Nah, yang menjadi penyebab timbulnya kesalahan penyetoran itu sendiri itu bisa berupa adanya kesalahan dalam pembuatan data pembayaran ya, baik itu di SSP ataupun bukti penerimaan negara yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri ataupun wajib pajak lainnya. Bisa berupa NPWP atau nama, kemudian NOP atau letak objek pajak, kode administrasi pajak atau kode jenis setorannya, bisa juga masa atau tahun pajak, bisa juga berupa nomor ketetapan ataupun jumlah pembayaran. Dan kemudian disebabkan pula oleh kesalahan perekaman yang dilakukan oleh pihak bank atau kantor pos, kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindah bukuan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, kemudian pemecahan bukti pembayaran atau bukti pemindah bukuan, kemudian jumlah pembayaran lebih besar daripada pajak yang seharusnya tidak terutang, dan sebab lain yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke, jadi macam-macam ya kesalahannya ya. Itu semua bisa diajukan permohonan pemindah bukuan. Nah, sekarang siapa yang bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan ini, Bli? Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit terkait dengan sebab-sebabnya atau yang menyebabkan timbulnya kesalahan itu sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai siapa yang mengajukan. Di sini mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan apabila kesalahan itu timbul karena pembayaran atau penyetoran. Jadi pihak yang mengajukan adalah wajib pajak si penyetor. Kemudian kesalahan yang timbul karena perekaman bukti pemindah bukuan dapat dilakukan secara jabatan oleh petugas maupun permohonan dari wajib pajak itu sendiri. Nah, kemudian apabila kesalahan itu berupa pemindah bukuan atas NPWP cabang yang ternyata telah dihapus. Nah, ini diajukan oleh pihak yang wajib pajak pusatnya ya, atau yang NPWP-nya masih aktif. Kemudian apabila kesalahan tersebut karena wajib pemindah bukuan atas NPWP yang melakukan merger atau penggabungan usaha. Nah, ini yang mengajukan adalah pihak yang menerima merger atau entitas baru hasil merger tersebut.
Oke, berarti tergantung kasusnya seperti apa ya, bisa oleh wajib pajak penyetor atau mungkin pihak yang lain. Selanjutnya Bli, terkait permohonan pemindah bukuan ini, itu diajukan kemana sih dan dokumen apa aja yang dilampirkan oleh semeton pajak? Betul, siapa apa istilahnya dapat diajukan oleh wajib pajak ataupun pihak lain. Nah, terkait dengan kemana proses pemindahan bukuan itu atau permohonannya diajukan, jadi surat permohonan pemindah bukuan tersebut disampaikan ke kantor pajak tempat pembayaran atau wajib pajak diadministrasikan dengan melampirkan. Nah, di sini ada persyaratannya Kak Fuad, yaitu yang pertama asli bukti bayar apabila terjadi kesalahan pembayaran, atau asli bukti pemindah bukuan apabila terjadi kesalahan dalam pemindah bukuan tersebut. Kemudian yang kedua, asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pihak bank atau kantor pos jika terjadi kesalahan perekaman dari pihak bank atau pihak kantor pos, atau asli dokumen pemberitahuan cukai atau pabean impor jika pemindah bukuan diajukan atas surat cukai ya. Kemudian yang keempat, fotokopi KTP penyetor atau penerima PBK pemindah bukuan dalam hal jika pemindah bukuan diajukan atas bukti bayar wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Kemudian berikutnya, fotokopi identitas wakil apabila dia badan usaha dalam hal wajib pajak penyetornya adalah wajib pajak yang badan usaha. Kemudian dilampirkan juga dengan surat pernyataan bermaterai dari pihak penyetor bahwa pembayaran tersebut bukan untuk kepentingan sendiri dan tidak keberatan dipindah bukukan jika NPWP dan nama pemohon yang berbeda dengan tujuan pemindah bukuan tersebut. Oke, itu tadi lampiran-lampiran dokumen yang harus dilampirkan semeton pajak ketika mengajukan pemindah bukuan. Bermacam-macam ya, tergantung dari case-case-nya ya, jenis kesalahannya seperti apa. Nah, tadi kita sebutkan ada berbagai macam kesalahan yang bisa diajukan pemindah bukuan, kesalahan pembayaran atau kesalahan setor yang bisa diajukan pemindah bukuan. Nah, kira-kira nih Bli, ada nggak kesalahan pembayaran yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan? Baik Kak Fuad, jadi tidak semua permohonan kita akan proses atau mungkin kita terima ya untuk proses pemindah bukuannya. Jadi dalam hal apa nih permohonan itu tidak kita terima ya istilahnya. Jadi tidak bisa kita proses dalam hal pembayaran tersebut atau pembayaran atas permohonan pemindah bukuan tersebut telah dikreditkan atau diperhitungkan dalam STP, baik dalam SPT, baik itu SPT masa ataupun SPT tahunan, dalam surat ketetapan pajaknya. Kemudian berikutnya SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Kemudian berikutnya pemindah bukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harusnya dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, atau pemindah bukuan ke pelunasan bea materai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin materai teraan digital. Oke, itu tadi jenis-jenis kesalahan yang tidak bisa dilakukan pemindah bukuan ya. Jadi mungkin kalau semeton pajak mengajukan, pastinya mungkin nanti akan ditolak oleh pihak KPP. Nah, untuk semeton pajak sebelum mengajukan permohonan pemindah bukuan, pastikan ya persyaratannya sudah lengkap baru diajukan ke KPP. Selanjutnya Bli, apa ada pesan atau saran bagi semeton pajak yang ingin mengajukan permohonan pemindah bukuan? Baik, bagi semeton pajak yang ingin mengajukan pemindah bukuan, tentu saja yang pertama harus dipersiapkan yaitu formulir permohonan pemindah bukuan tersebut. Nah, formulir ini apabila semeton pajak kesulitan, saya peroleh di mana gitu misalkan kan. Nah, di laman DJP online atau di laman pajak.go.id, dokumen tersebut sudah disediakan ya. Jadi tinggal diunduh, tinggal login atau masuk ke laman www.pajak.go.id, kemudian cari
bagian formulir. Nah, di sana nanti cari bagian permohonan pemindah bukuan. Jadi prosesnya itu bisa di-download sendiri dari aplikasi tersebut. Nah, berikutnya, apabila pembayaran yang akan diajukan pemindah bukuan tersebut telah dibukukan atau dikreditkan di SPT-nya, sebaiknya semutan pajak melakukan pembetulan terlebih dahulu supaya permohonan pemindah bukuannya tersebut dapat kita proses. Jadi jangan sampai mengajukan permohonan pemindah bukuan namun atas setoran tersebut telah dikreditkan di SPT masa ataupun SPT tahunannya. Oke, gitu Bli. Ini yang terakhir dan yang paling penting, berapa lama jangka waktu proses pemindah bukuan ini, Bli? Nah, sebenarnya proses pemindah bukuan ini sendiri itu ada jangka waktunya Kak Fuad, paling lama 30 hari sejak permohonan pemindah bukuan tersebut diterima secara lengkap di loket penerimaan berkas, di loket TPT ya namanya, di KPP tempat semutan pajak terdaftar. Nah, karena kami perwakilan dari KPP Madya, jadi TPT tempat KPP Madya tersebut gitu kan. Nah, itu kurang lebihnya 30 hari. Namun kami di KPP Madya sendiri itu mempunyai target sendiri, yaitu jangka waktu penyelesaiannya 5 hari. Jadi lebih cepat proses pemindahan bukuan tersebut akan kita proses sepanjang telah lengkap dan memenuhi persyaratan seperti tadi ya yang sudah kita sampaikan di awal. Salah satunya yaitu tidak dikreditkan di SPT masa ataupun SPT tahunannya. Wah, mantap nih KPP Madya. Prosesnya hanya 5 hari kerja, tidak sampai 30 hari ya Bli ya. Nah, itu tadi semeton pajak terkait dengan permohonan pemindah bukuan. Jadi bagaimana semeton pajak semua pastinya sudah lebih tahu atau lebih paham ya tentang permohonan pemindah bukuan. Jangan sampai salah nanti dalam pengajuan permohonannya ya. Jadi kalau nanti semeton pajak ada salah bayar, salah setor, atau ada kelebihan pembayaran, nggak perlu panik ya. Cukup pengajuan permohonan pemindah bukuan ke KPP Madya Denpasar dan dilampiri dengan dokumen-dokumen lampiran yang tadi sudah disebutkan oleh Bli Gusti. Nah, demikian semeton pajak. Terima kasih ya untuk semeton pajak semua. Dan terima kasih banyak untuk Bli Gusti dan juga Kak Edwina atas partisipasinya pada kali ini. Nah, semeton pajak boleh juga nih kasih masukan ke kita terkait materi apa yang harusnya kita bahas nanti di podcast kita mendatang. Semeton pajak bisa DM kita di Instagram @pajakmadyadps. Jangan lupa juga follow sosial media kita di Twitter @pajakmadyadps, ada juga YouTube dan juga Facebook @KPP Madya Denpasar. Baik semeton pajak semua, itu tadi podcast kita edisi kali ini terkait pemindah bukuan. Semoga acara ini dapat menambah pengetahuan perpajakan bagi semeton pajak semua. Kami dari tim penyuluh KPP Madya Denpasar mengucapkan terima kasih atas partisipasi semeton pajak semua, dan juga kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Ahmad Fuad dan saya Gusti Setiawan. Mohon undur diri, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dan selalu bahagia. Sampai jumpa Taru 904 Morteseru bersama penyuluh pajak 904. Terima kasih. Om Santi 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 Om.